channel saya Rasa Prima. Di Bandung banyak banget sudut-sudut yang menarik. Salah satunya yang mungkin belum banyak yang tahu, namanya sudut merah. Apa itu sudut merah? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan teman saya Riri. Halo Ri. Halo. Wes, pagi-pagi udah cantik. Bisa aja. Ri, ini kan aku lagi pengen memperkenalkan sudut merah nih ke teman-teman, ya. Nah, bisa cerita dikit nggak sudut merah itu apa, konsepnya seperti apa, filosofinya gimana gitu loh. Oke. Jadi sudut merah ini kita sebut kedai aja ya, kedai kecil yang ada di sekitaran Murah Rajun ini. Konsepnya itu sebenarnya ada coffee, tea and tobacco. Nah, terus kenapa kemudian ada tea and tobacco? Karena awalnya ngabako ya, dari kata ngabako. Ngabako di sini bukan hanya smoking pipe umumnya di sini, tapi juga untuk ada makna lain di balik ngabako. Misalnya dalam bahasa Sunda, ngabako itu artinya ngobrol santai ngalor ngidul kayak gitu. Jadi ngabako. Jadi teh ini pairing untuk ngabako, untuk ngobrol santai sama teman, atau misalkan pairing dengan tobacco. Jadi ada berapa makna di situnya. Oh gitu. Nah terus kalau nggak salah dengar kan kemarin kita udah pernah sempat ngobrol sebentar ya Ria. Katanya tobacco itu ada yang cocoknya pakai kopi, ada yang benar ya gitu ya, ada cocoknya pakai teh, benar. Makanya jadi ada coffee, tea and tobacco karena si tembakau pipa ini pairingnya tepatnya ada yang misalkan kalau English blend cocoknya sama teh, terus ada Virginia misalnya cocoknya sama kopi kayak gitu. Jadi ini juga sekaligus pairing teman yang kesini mau pilih ngopi atau teh gitu. Tapi selain itu ini juga, jadi misalkan ada yang kesini lagi nggak mau ngopi nih karena misalkan kafein dan lain-lain, teh ini jadi ibaratnya pilihan lain gitu. Jadi punya apa ya, kan ini less kafein juga, ada yang white tea misalkan itu kafein. Oke. Ri, jadi kalau Riri itu di sini Riri yang pegang tea-nya ya, pegang tehnya ya, spesialisasinya jadi teh ya. Oke. Yang bikin Riri tertarik sama teh itu apa sebetulnya? Sebenarnya dari dulu tuh seneng banget sama teh. Ini sebenarnya disclaimer dulu ya, kayak baru banget kalau untuk serving ke orang-orang, biasanya untuk personal aja sendiri. Nah, kenapa kemudian tertarik sama tehnya?
karena awalnya tuh penasaran kenapa sih dari satu jenis tanaman bisa ada banyak jenis teh gitu. Terus juga filosofinya, misalkan kalau di sini kulturnya misalkan banyaknya kan ngopi, teh tuh jarang banget kan, jarang. Terus kayak kenapa habit orang-orang ngeteh di sini tuh lebih sedikit dibandingkan kopi kayak gitu. Awalnya rasa-rasa penasaran kayak gitu dari sejarahnya dan lain-lain. Iya. Nah kalau di sini tuh yang dijual tuh teh apa aja sih, Ri? Kalau di sini baru ada beberapa, misalnya kalau yang originalnya ada black tea oolong, tapi black tea peku black tea, terus ada sencha itu green tea, gunpowder juga green tea, white tea, Earl Grey, terus ada beberapa blend juga kayak gitu. Kalau cita rasa atau kekhasannya itu apa aja? Bisa jelasin nggak, Ri? Biar teman-teman ngerti juga gitu. Nah, ini tuh rasa-rasa, ini kan tadi udah dijelasin kalau teh itu berasal dari satu tanaman yang sama, Camellia sinensis. Tapi rasanya beda-beda itu dikarenakan adanya prosesnya itu. Misalkan ini black tea, ini rasanya smoky, terus bold banget itu. Terus ada sedikit rasa-rasa kayak greasy gitu, kayak rumput gitu. Nah kalau white itu lebih light terus floral, agak manis gitu sedikit, ada rasa-rasa manisnya. Terus kalau green tea ini rasanya ada pahitnya, terus kayak light juga gitu. Terus kalau yang white tea itu yang paling mahal kan, bener ya? Karena dia yang paling pucuknya itu paling bagusnya. Iya, dia dipetiknya waktu si daunnya masih amat sangat muda gitu. Kalau misalkan untuk black tea sendiri, daun yang dipetiknya itu daun yang sudah benar-benar matang gitu, yang udah tidak semudah ini. Ini kan masih kayak leaf di atas banget. Iya. Oke, Ri, bentar lagi kita lanjut lagi ya. Pengen lihat Riri bikin teh nanti. Gitu. Oke ya? Siap, boleh. Kalau yang hasil blend Riri sendiri apa aja kalau di sini? Oh ya, kalau aku sendiri blend baru ada minty sencha, terus ada juga freshy gunpowder, terus ada lavender black tea. Aku baru blend segitu. Kalau yang gunpowder tuh apa sih, yang gimana sih? Gunpowder ini green tea. Ini sebenarnya menarik banget untuk dibahas sih. Jadi ini tuh teh green tea kayak gini. Kenapa kemudian jadi gunpowder kan, jadi bubuk mesiu gitu. Jadi mulanya itu ini dari teh dari Cina kan. Ini tuh roll tea gitu. Metodenya di roll gitu. Di Cina itu namanya pearl tea, teh mutiara. Terus ada Inggris invasi ambil teh ini ke sana, mereka suka, terus orang-orang Inggris kayak ini bentuknya kayak bubuk mesiu yang dipakai tentara Inggris gitu. Jadi kalau nyampe sana jadinya gunpowder green tea gitu. Itu rupanya ceritanya. Tadinya pearl tea, teh mutiara, terus tiba-tiba jadi bubuk mesiu. Oke. Ri, kalau yang proses brewingnya gimana sih mereka ini? Nah, tadi sedikit disinggung soal oksidasi. Jadi setiap teh ini punya oksidasi yang beda. Aku jelasin dulu, misalnya dari white tea. Ini kayak white tea dan green tea itu kayak nggak ada oksidasinya gitu, karena dia enzimnya langsung dimatiin waktu di dried gitu, di bawah sinar matahari. Jadi enzimnya nggak ada. Nah, kalau black tea ini itu full oxidized. Jadi dia brewingnya, kalau white tea tadi brewingnya di 70 sampai 80 derajat, kalau ini di 90 sampai 98 derajat. Ada lagi tengah-tengah sebenarnya namanya oolong tea. Itu yang di tengah-tengah antara ya nggak full oxidized gitu. Jadi ada di tengah-tengah green tea, white tea, terus ada oolong, terus ada black tea gitu. Nah, kita ini mau nyoba. Mau coba ya, mau lihat Riri ya? Nah, ini kita lihat nih caranya Riri nih. Black tea ini. Kalau kita kan biasanya cuma dikasih air panas doang gitu ya. Padahal sebenarnya gimana coba? Sebenarnya nanti kita ini kan black tea ya. Tadi di 9, aku biasa pakai di 95 derajat suhu airnya.
dan pakai perbandingan 1:100. Jadi 2,5 gram ini Iya. untuk 250 ml air, atau misalkan 100 gramnya untuk 1 gramnya untuk 100 ml air. Iya. Oke. Kita coba ya. Ya. Nah, ini Cara nyeduhnya mirip-mirip nyeduh fisik kopi gitu ya? Kopi ya? Oh iya, mirip-mirip ya. iya. Wah, warnanya bagus banget nih. Iya, ini peku black tea namanya. Iya. Peku black tea. Aku paling suka black tea. Sukanya? Suka berarti black tea. sukanya yang oxidize ya? Ri, kan dia kan macam-macam kan. Nah, kalau misalnya pengen tidur nyenyak kayak gitu, apa sih ininya minum teh apa tuh? White tea. Oh, white tea ya. White tea. Oh. Karena dia relaxing. Kok yang bikin semangat, bikin seger apa? Ini black tea, atau mungkin kalau yang udah umum tuh ada Earl Grey. Iya. Itu juga selain bikin, karena kan dia ada kadar kafeinnya juga sebenarnya. Berarti udah bener ya aku kalau pagi-pagi minum ini ya? Iya benar. udah Kalau benar. mau tidur cocok. Sebenarnya boleh kapanpun ya, cuman untuk ningkatin semangat bisa lah. Iya. Nah ini kita brewing di 3-5 menit. Nah karena kalau misalkan lebih dari itu akan overbrew, rasanya akan getir gitu. Oh, pahit gitu ya, pahit ya. gitu Iya. Tapi kalau misalkan ini cukup di 1-3 menit white tea. Oke. Ini gitu. Jadi nanti kalau setelah ini diangkat aja dulu ini tehnya. Diangkat, nanti Oke. bisa di ini lagi, di pouring lagi, di brew lagi. Di brew lagi ya. Oke, iya. Nah, teman-teman, nih sekarang Riri mau ngajarin aku nih caranya nih minum teh dengan baik dan benar. Kalau biasanya sharing ya. Biasanya kan aku cuma bikin di gelas minum. Nah, coba Ri nih. Sebenarnya ini kan peranti kita cuma ada kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan ngikut yang tradisi Cinanya itu perantinya banyak banget gitu. Cuman kalau di sini kita pakainya kayak gini aja, sesederhana ini, basic gitu. Iya. Jadi kita ini gelasnya kita samain dulu suhunya dengan ini. Oh. Kenapa Ri itu harus gitu? Teorinya kenapa gitu? Biar gelasnya anget, suhunya sama gitu kan. Kalau misalkan kita minum, misalkan kita taruhlah kita sebut bir, gelasnya harus ditaruh di kulkas dulu kan, kayak gitu. Oh, iya. Itu ya. Suhu gelasnya biar sama. Nah, terus ini bowlnya dibuang. Bowl ini fungsinya untuk ngebuang airnya. Iya. Oke. Nah, terus ini kurang lebih udah 3 menit. Kita angkat biar nggak overbrew. Wah, warnanya bagus banget ya. Warnanya cantik ya. Iya, secantik orang yang membuatnya. Oke. Wah, bagus Ri warnanya Ri. Iya. Nih baru kita minum. Iya. Wah. Silakan. Biasanya minumnya pakai tangan kanan, tangan kiri di bawah. Terus cium dulu. Kita harus apresiasi dulu tehnya, kayak wanginya. Apresiasi petani teh juga ini. Iya benar, wangi banget. Bisa sampai di tangan kita. Wangi banget. Benar-benar. Minumnya caranya biasanya slurping gitu. Kayak gitu. Aku nggak bisa slurping. Gak apa-apa. Aku suka wangi banget, benar-benar wangi. Nah, Ri, sebenarnya kalau orang itu kan kadang-kadang suka campur gula ya. Nah, sebenarnya tapi aslinya tuh sebenarnya nggak pakai gula ya? Enggak, biasanya. Itu mungkin, tapi ada beberapa blend yang misal pakai ini bisa sih pakai gula batu. Terus ada juga yang pakai honey. Oh ya. Beberapa teh. Pakai lemon ya? Pakai lemon honey lemon. Terus itu tuh blending teh sama herbs, atau bisa disebut tisane, kayak bisa ada mungkin nggak asing dengan chamomile. Iya, betul. Banyak Sering dengar. tea, tapi sebenarnya itu tisane disebutnya. Terus ada lavender, ada osmanthus. Osmanthus apaan tuh? Osmanthus bunga. Oh, bunga juga. Terus ada bisa dikasih juga lemongrass.
Oh, lemongrass ya. Terus Apa serai? Iya, serai. Dan masih banyak lagi sebenarnya bisa blendingnya gitu. Masih belum bisa slurp. Ri, Nggak apa-apa. kalau di sini yang paling laku teh apa, Ri? Nah, biasanya orang-orang yang datang ke sini tuh seneng banget sama French Earl Grey, terus Iya. white tea itu juga banyak banget yang pesan, sama Lady Grey. Ya, Lady Grey ya. Nah, kalau Riri ya, masih ada nggak sih cita-cita atau hal apa lagi yang pengen dilakukan terkait dengan teh-tehan ini? Wah, banyak banget sebenarnya. Karena kan aku bisa dibilang baru ya, Iya. untuk serving ke orang-orang gitu, biasanya untuk diri sendiri. Nah, Iya. dari situ kan harus memaksimalkan diri sendiri untuk serving ke orang-orang, bukan hanya servingnya aja tapi knowledge-nya. Iya. Masih pengen bisa belajar blending yang lebih dalam gitu kan. Blending cukup harus punya experience panjang nikmatin teh, maksudnya nyicip-nyicip cita rasa teh yang amat banyak. Jadi cocoknya blending di mana. Itu Iya. pengen banget pelajarin lebih dalam. Iya. Terus pengen juga lebih dekat dengan teh ini, dalam arti kayak pengen langsung lihat prosesnya gitu, nggak hanya datang teh dalam bentuk seperti Udah ini jadinya dalam gitu ya, udah ini iya, ya. kayak leaf-nya aja, tapi Iya. pengen lihat prosesnya, petaninya plucking langsung dari pohon tehnya, terus kayak proses kemudian kesananya seperti apa, itu pengen Iya. banget. Oke. Cuman kan karena pandemi ya, jadi belum bisa Belum explore. belum ini ya, belum terrealisasi ya. Belum. Ya, oke. Nah, Ri, ini udah nyobain nih, enak banget nih. Nah, Syukur kalian. biar teman-teman yang denger ini tahu kalau mau kesini, coba bisa kasih ancar-ancar nggak alamatnya di mana, terus patokannya Oke. apa gitu, Ri? Jadi buat teman-teman yang mau ngeteh bareng, ngobrol santai kayak Mbak Prima ini sama saya, bisa datang ke Sudut Merah Cafe di Jalan Muara Rajen Kalen nomor 1. Itu patokannya dari Jalan Supratman, ada Iya. Hotel Mitra, bisa masuk ke situ terus aja. Oke. Kalau ininya temennya apa, makannya ada apa aja? Oh, kalau makannya ini kita ada food and snacks, ada dimsum, bakso tahu, terus ada kentang juga, ada kacang bawang juga. Oke. Iya. Ya, oke deh. Ya, thank you banget, Ri ya. Oke juga, jangan lupa ya, Unity for Unity. Ya, tuh Unity for Unity. Unity. Ya. Oke teman-teman, begitulah ngobrol-ngobrol saya dengan Riri. Jangan lupa mampir-mampir ke sini untuk menikmati teh yang enak, makanannya juga enak, dimsumnya top banget, musiknya Norah Jones. Ya, sampai jumpa lagi di Rasa Prima berikutnya, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. See you.